Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Pemirsa TVRI Jawa Timur, senang sekali saya Mala Arifin bisa kembali menyapa Anda dalam program spesial kita Gema Ramadan. Acara ini pemirsa terselenggara atas kerjasama TVRI Jawa Timur bersama kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dan kita punya tema yang menarik pemirsa, hari ini adalah agama dan budaya. Seperti apa penjelasannya? Simak Gema Ramadan sesaat lagi. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah kita sudah berada di Gema Ramadan. Sore hari ini tema kita adalah budaya, agama dan budaya. Subhanallah. Insya Allah akan dijelaskan secara tuntas oleh narasumber kita yang sudah hadir di studio kita di TVRI Jawa Timur. Beliau adalah Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Ladzi Syafroni BAMAG. Pemirsa, beliau adalah Direktur Tahfidz Quran Pondok Pesantren Al-Manar Lamongan. Subhanallah, luar biasa. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, semangat nggih Yai nggih. Di 10 Ramadan kedua. Alhamdulillah. Selalu diberikan karena Allah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nggih. Kita sudah 1 tahun yang lalu berjumpa lagi Yai nggih. Dalam Gema Ramadan. Alhamdulillah. Ya. Iya baik. Tiba-tiba sudah ketemu lagi. Nggih. Mudah-mudahan ketemu terus nggih Yai nggih. Ya. Baik, kita punya tema hari ini agama dan budaya Yai. Iya. Monggo bisa diawali apa itu agama dan budaya itu Yai. Baik, sebelumnya saya sapa dulu pendengar setia kita. Halo para pemirsa TVRI Jawa Timur yang saya muliakan, saya hormati dan saya banggakan. Kita bersyukur pada Allah dikarenakan sehat walafiat dan hari ini juga kita bisa mengikuti Gema Ramadan yang diselenggarakan oleh TVRI Jawa Timur bekerja sama dengan kantor wilayah Departemen Agama. Betul. Perlu saya sampaikan bahwa agama dan budaya ini adalah suatu istilah yang seiring dan seimbang. Tidak perlu untuk dipertentangkan. Baik. Yang pertama adalah agama. Apa itu agama? Agama adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui atau perantara para nabi dan rasulnya, dengan memberikan suatu perintah dan larangan, tujuannya untuk kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Baik. Jadi agama itu cakupannya dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Sedang budaya itu adalah hasil karya dan seni manusia yang justru produk itu sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri. Baik. Semakin manusia itu maju, maka semakin budaya maju. Baik. Dengan demikian perlu kita garis bawahi bahwa agama itu bersumberkan dari Allah. Dari Allah. Sedangkan budaya itu bersumberkan dari manusia. Baik. Artinya secara makna ini berbeda kan ya Inge? Nah, Nggih. berbeda. Karena produknya yang pertama adalah produk dari Allah. Berupa syariat yang diperuntukkan untuk makhluknya. Baik. Dengan harapan makhluk itu bisa memadai mengamalkan apa yang disebut dengan perintah Allah, larangan Allah, dan anjurannya untuk menuju kebaikan dan kemuliaan, sehingga mereka diharapkan selamat. Baik. Selamat dalam kehidupan di dunia sementara ini, hatta kehidupan di akhirat kelak nanti. Baik. Okay. Sedangkan budaya itu tidak ada kaitannya dengan apa? Upaya tetapi justru itu adalah hasil karya, karsa, seni manusia. Dengan demikian, produk manusia. Dengan demikian adalah untuk manusia kembali ke manusia. Gitu. Nah, secara definisi kan sudah berbeda, tetapi kalimat agama dan budaya ini kan seringkali terucap menjadi perbincangan ya di mana-mana. Di sini
relasinya seperti apa itu ini Yai? Ya, betul sekali bahwasanya agama itu sangat menghormati budaya sepanjang tidak bertentangan dengan Baik. syariat. Baik, nggih. Ya, begitu pula kalau agama memerlukan budaya, maka budaya pun harus terpimpin melalui agama. Sebab kalau budaya harus itu terpimpin melalui agama. Baik, terpimpin melalui agama, kalau tidak dipimpin oleh agama maka akan amburadul, betul. sehingga bisa membawa kehidupan tambah rusak binasa. Baik. Iya. Nggih. Tapi yang dimaksud agama di sini yang harus memimpin budaya tadi agama apa ini Yai? Nggih. Ini yaitu yang dimaksudkan adalah agama Islam. Agama Islam, baik. Karena kita melihat di Indonesia kan bangsa kita ini majemuk ya. Iya, betul sekali. Tetapi perlu kita perhatikan bahwa agama Islam itu bukan sejak dari Nabi Muhammad saja. Nah, Melainkan sejak Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam itu sudah beragama Islam. baik. Hanya saja mereka para nabi dan rasul itu sama-sama mentauhidkan Allah, memahaesakan Allah, Baik. tapi syariatnya berbeda-beda. Begitu Jadi nggih. syariat atau aturan dari yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda. Baik. Nah itu. Tetapi satu motivasi, satu tujuan yaitu mentauhidkan Allah, baik. mengesahkan Allah. Untuk syariatnya seperti apa itu kalau yang zaman sebelum Rasulullah ya? Wah, banyak sekali, terutama sekali yang soal pernikahan ya. Iya. Pernikahan pada zaman sebelum Rasulullah SAW itu diperbolehkan antara menyatukan dua bersaudara dinikahi. Jadi kakaknya dinikahi, habis itu kemudian adiknya dinikahi. Baik. Sehingga dua bersaudara itu dinikahi oleh seorang suami. Allah. Itu dulu diperbolehkan. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW terutus, maka hal itu tidak diperbolehkan. Kecuali kakaknya tersebut telah dimenikahi, ya, kemudian meninggal dunia. Nah, setelah meninggal dunia itu boleh atau mengambil adik kandungnya karena kakaknya sudah meninggal dunia. Setelah Islam itu ya ini. Setelah Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Baik. Tapi dulu enggak. Jadi antara kakak dengan adik bisa bersama-sama dinikahi oleh seseorang. Seorang laki-laki maksudnya. Tetapi setelah Nabi Muhammad, keislaman itu dibedakan. Baik. Bahwasanya kakak dengan adik tidak boleh dinikahi bersama-sama. Boleh kecuali kakaknya sudah meninggal, ya, baru kemudian menikahi adiknya. Ini Atau mungkin sudah cerai, jadi sudah cerai, sudah pisah. artinya sudah tidak ada ikatan lagi. Sudah tidak ada ikatan pernikahan. Baik, ini juga dalam rangka mungkin memuliakan wanita begitu ya, Inge? Wah, luar biasa. Bahwasanya subhanallah, Iya. dengan ajaran Islam yang hadir ini betul-betul memuliakan wanita. Sebab ketika kita menyadari belum datangnya Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, wanita itu diibaratkan seperti barang dagangan. Allah. Na'udzubillah min dzalik ya. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Ya. Dan ketika itu hukum berlaku, siapa yang kuat itulah yang menang. Dan kalau sudah yang kuat yang menang, maka kehendak yang menang, maunya apa? Katakan saja itu istrinya si A karena sudah dikalahkan dan dia menghendaki karena istrinya cantik, ya diambil tidak apa-apa. Itu na'udzubillah min dzalik. Karena itulah saya sampaikan kepada para kaum hawa ya, kaum ibu-ibu betul-betul bersyukur dengan kehadiran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun dulunya sudah ada Islam itu ya, tapi yang syariat dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Termasuk juga ada satu istilah al-jannatu, surga itu tahta aqdabil ummahat, yaitu di bawah tapak kaki ibu. Maksudnya ketaatan yang mutlak anak itu kepada ibu. Harus betul-betul membawa kehidupan anak itu bisa patuh, tunduk, taat kepada sang ibu. Baik, ya, berbicara agama dan budaya tadi sudah jelaskan seperti itu relasinya, Ge. Lantas ini sejauh mana efektivitas hubungan tersebut ya? Nah, contoh saja. Iya.
ini sangat efektif sekali. Ajaran agama ada satu tuntunan yaitu menutup aurat. Ya, menutup aurat ini adalah kalau wanita auratnya muka dan tapak tangan ini. Baik. Ya. Sedang laki-laki auratnya adalah dari pusat, ya, pusar gitu ya, sampai lutut. Iya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menutup aurat itu? Padahal kalau menutup aurat itu adalah termasuk ibadah. Ibadah Betul. kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Maka timbul budaya. Budaya diciptakan adalah dibutuhkan untuk menutup aurat tersebut. Ya mungkin model pakaiannya. Betul. Dengan harapan pokoknya bagaimanapun modelnya ada syariat yang menentukan tidak boleh kainnya tipis sehingga kulitnya bisa dilihat. Baik. Dan juga tidak diperkenankan makainya dengan ketat, ya, ngepres Nggih. itu ya. Baik. Itu saja. Andai kata modelnya, bentuknya dan bagaimana monggo kerso. Itu Baik. adalah tidak menjadi tolok ukur, yang penting tolok ukurnya adalah menutup aurat. Menutup aurat. Bagaimanapun juga termasuk auratnya laki dari pusar sampai dengan lutut itu ya. Nggih. Sehingga kalau kita kembali kepada estetika keindahan kan tidak pantas orang berpakaian hanya menutup aurat saja. Iya, iya. Ya. Sehingga memakai ya sarung atau celana Baik. dan baju koko atau baju yang lain ya. Ini namanya budaya. Betul. Hasil karya usaha dari Manusia. manusia. Baik, ya berbicara aurat atau pakaian tadi ya. Ya. Untuk agama dan budaya ini kan juga terjadi pro dan kontra ya. Antara yang pro itu budaya itu harus dilestarikan begitu ya. Tetapi untuk orang yang kontra ini terkadang menilai dari sisi keagamaan ini menyalahi aturan atau syariat, seperti misalnya ya, tari-tarian di Jawa sendiri aja dengan pakaian yang non sewu bahasa kita itu kembenan gitu ya, mohon maaf, nah atau bersanggul, dan itu bagi orang yang kontra ini kan menjadikan menilai dengan hina begitu ya. Itu sebuah kesalahan dalam agama. Ini bagaimana? Baik, pada prinsipnya budaya itu bisa dipakai. Budaya bisa dipakai, baik. Sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Baik. Nah, itu kan, sehingga tolok ukur pokoknya adalah agama. Dengan demikian, katakan saja budaya tari, tari Jawa, ya, yang begitu meliuk-liuknya dan termasuk juga pakaiannya. Betul, betul. Yang pakaiannya harus juga kembali harus menutup aurat. Ketika auratnya terbuka maka dosa. Dosa, Itu. Masya Allah. Begitu pula pada prinsipnya ketika dia nari tapi auratnya tertutup tidak menjadi masalah. Baik. Karena sudah sempurna dari syar'inya atau syariatnya. Jadi artinya mungkin memakai kebaya boleh, tetapi dengan tidak membuka aurat ya, Iya, ya, betul dikombinisasi, sekali. dimodifikasi Ya, begitu ya. karena itulah pada prinsipnya kadang-kadang orang ya membuat pengertian bahwa budaya itu bertentangan dengan agama. Tidak keseluruhan. Tidak keseluruhan, bahkan kadang-kadang budaya dibutuhkan oleh agama. Budaya dibutuhkan oleh agama. Dibutuhkan Contohnya agama. ya. Ya tadi ada katakan sekarang ya, budaya pakaian ya bagi laki-laki, kalau budaya di pesantren itu kan sarungan. Ya. Betul. Sarungan dari mana? Dari budaya manusia kan, bisa membuat sarung, terus pakai peci, pakai juga apa namanya, pakaian koko. Ini namanya budaya pakaian santri. Khas begitu ya. Khas. Baik. Beda lagi dengan budaya pakaian mahasiswa. Nah, tidak lagi sarungan, Betul. tapi pakai celana, Baik. ya. Dan antara sarungan dengan celana sama-sama menutup aurat sama boleh. Betul, Silakan. Hanya saja ketika kita bisa menyampaikan sesuatu bahwa budaya tidak bertentangan dengan agama itu diperbolehkan. Nah, Baik. itu. Artinya budaya di sini apakah sama dengan tradisi yang dimaksud ini ya? Ya bisa. Namanya budaya itu kan hasil usaha karya manusia. Karya manusia. Dengan demikian kebiasaan ya bisa juga budaya seni. Ya. Seni tari, seni nyanyi. Nah, itu kan budaya yang tertinggi itu adalah seni qiraatul Quran. Nah, itu Wah, dia. itu. Jadi membaca Quran bisa
Karena Al-Quran itu kalau qiraah itu ada berbagai macam lagu. Betul, betul. Ada lagu namanya Bayati, itu 1 sampai 5. Nggih, nggih. Ada Ya, ini namanya salah satu Soba. qori juga nggih. Ya alhamdulillah Masya saya dulu Allah, belajar. luar biasa, Ya. nggih. Ada namanya Hijaz Hijaz Misri, ada Jaharka, ada Rommel ya. Ada Hijaz Kur, dan itu semua adalah merupakan kemasan lagu yang dibaca oleh para qori atau qori'ah. Mulai dari awal Bayati terus sampai berakhir itu juga ditutup dengan Bayati, sehingga enak itu. Maka seni baca Quran itu merupakan budaya yang tertinggi itu. Seninya tinggi betul. Masya Allah. Dan kalau kita mendengarkan baca Quran yang enak kan dalam hati kan bisa Adem, betul, tenteram, ya. Dan juga tenang. Nah, disinilah baik. namanya budaya itu sangat menunjang agama. Oh, baik. Baik, Yai, sebelum kita lanjutkan, saya sapa pemirsa yang Anda ingin bergabung bersama kami. Bisa melalui telepon interaktif di 03156782216. Baik, tema kita hari ini adalah agama dan budaya. Bisa bertanya langsung kepada ahlinya ini insya Allah ya, Pak Yai Dr. Kiai Haji Ladi Syafaroni. Masya Allah. Jadi Yai berbicara Quran itu merupakan seni ya. Tetapi lagu-lagu tadi yang sudah disebutkan macam-macamnya, itu apakah termasuk budaya atau golongan apa Yai? Kalau kita kembali bahwa seni itu kan termasuk budaya. Baik. Maka seninya membaca Quran Itu itu adalah bagian daripada budaya. Ya, bukan Qurannya loh ini ya, baik. tapi seni membacanya. Baik. Kalau Qurannya itu namanya kalamullah, firman Allah. Al-mu'jiz yang membawa mukjizat. Tidak siapapun yang bisa membuat seperti Al-Quran. Betul. Sampai ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'tu bisurah. Ya, buat saja satu surah ya. Kalau kamu tidak bisa sendiri, wad'u syuhada'akum. Yaitu panggil pemimpin-pemimpin untuk membuat Quran walaupun satu surat, tapi tidak mampu. Karena itu apa? Karena termasuk mukjizat Allah. Baik. Baik, berarti tadi merupakan seni baca Quran salah satu budaya karena ciptaan manusia. Tetapi beberapa tahun yang lalu kita pernah dihebohkan dengan informasi bahwa ada yang menggunakan langgam Jawa dalam membaca Al-Quran. Dan itu kan terjadi pro kontra juga. Bagaimana Yai menyikapi ini? Kalau hal itu sebetulnya secara teliti bahwa Quran itu membacanya harus ada aturannya dengan istilah bahasa yang jelas tajwidnya. Baik. Tajwidnya, cara membaca izhar terang, cara membaca idgham menyambung, cara membaca gunah mendengung, itu semuanya ada. Namun demikian perlu langgam Jawa itu adalah sebuah lagu yang justru kadang-kadang jangan sampai tidak pada tempatnya Al-Quran dipanjangkan. Ya contoh, Al-Quran itu ada istilahnya bacaan matobi'i. Matobi'i itu hanya 2 ketukan, 2 harokat. Maka jangan saya dipanjangkan. Dengan lagu langgam itu kalau matobi'i dipanjangkan maka jadi benar. Baik, dienak-enakan ternyata salah begitu ya. Karena itulah kembali bahwa lebih bagus kita kembali pada asal sajalah. Asal yang sudah lazim biasa dibaca oleh manusia-manusia lain. Kalau kita berada di Mekah itu kan berbagai macam budaya ya. Itu lagunya luar biasa di Mekah, di Madinah itu ada yang dari Turki, dari Syria, dan macam-macam itu. Itu lagunya juga berbagai macam-macam. Luar biasa. Baik Yai, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Gema Ramadan akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Gema Ramadan. Untuk tema kita hari ini adalah agama dan budaya. Pemirsa,
Acara ini terselenggara atas kerjasama TVRI Jawa Timur bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dan kami mengajak kepada Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0315678216. Bersama saya Mala dan Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Lazi Syafaroni BAMAG. Masya Allah. Yai, budaya dan agama atau agama dan budaya ini dalam dinamika sejarahnya seperti apa, Yai? Ada satu ayat yang justru disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 170, Mbak Mala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Nah, ini kita tahu bersama bahwa budaya orang Arab namanya waktu itu disebut dengan kafir Quraisy. Itu adalah budaya yang luar biasa bertentangan dengan ajaran Al-Quran Al-Karim. Yaitu kalau punya anak wanita langsung dikubur hidup-hidupan. Itu kan suatu hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Betul. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan wa idza qila lahumuttabi'u. Apabila dikatakan kepada mereka, hendaklah kalian ikut. Ikut apa? Ma anzalallah. Apa yang Allah turunkan kepada kalian berupa Al-Quran Karim dengan ajaran Islamnya. Qalu mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami sudah mengikuti jejak langkah daripada para nenek moyang kami. Nah, itu namanya budaya mereka, nenek moyangnya. Ya, terus Allah menjawab juga, walau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Bagaimana kalau nenek moyangmu itu tidak memiliki akal sehat dan juga tidak mendapat petunjuk, apakah masih kalian ikuti? Ya. Itu menunjukkan bahwasanya tidak semua budaya itu serasi ataupun seiring dengan agama. Baik. Nah, termasuk ini atau yang bertentangan dengan agama. Baik, alhamdulillah sudah ada penelpon yang sudah masuk. Yai, kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Pak Mustaqim. Nggih. Dari alamat Desa Melaten, Nguling, Pasuruan. Masya Allah, baik. Pertanyaannya Pak Muhammadin? Mau bertanya Pak Yai. Monggo Pak, monggo. Mau bertanya Pak Yai. Monggo. Saya dalam keadaan haid. Mau mengikuti lomba musabaqah tilawah Quran tingkat nasional. Oke. Mohon maaf Pak Mu tadi volume televisinya bisa dikecilkan? Kita mengikuti apa tidak di dalam keadaan haid itu bisa apa enggak? Sedangkan kita dalam keadaan haid. Demikian pertanyaan kami Yai. Atas jawabannya kami ucapkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya luar biasa Pak Muhammadi di Pasuruan. Pasuruan. Ya. Jadi pertanyaannya tadi terkait lomba musabaqah tilawah dalam keadaan haid perempuan. Pada bagaimana? Intinya membaca Al-Quran itu berkaitan dengan yang menstruasi itu dalam keadaan bertentangan. Baik. Ada orang membaca Quran itu tidak apa-apa walaupun mens. Dan ada juga tidak boleh. Memang kalau mens itu tidak boleh membaca Al-Quran. Baik. Lah, dengan kaitan perlombaan, apalagi perlombaan tingkat nasional ya sudah berarti seleksi mulai dari
kabupaten, Nggih. provinsi, menuju ke tingkat nasional ya. Baik. Maka pada prinsipnya ya dengan keadaan yang terpaksa maka ambil pendapat yang memperbolehkan saja. Ya. Baik. Kan apa dalam konteks dua pendapat tadi. Nggih. Kalau memang pada inti persoalan yang diambil yang tidak boleh haid membaca Al-Quran tetap tidak boleh. Walaupun perlombaan atau apa juga tidak boleh. Artinya dikembalikan kepada keyakinan atau Iya. mau mengikuti Jadi madhab yang mana begitu ya, nggih? keyakinannya itu harus ditata dengan baik. Wah ini saya berjuang maksimal sudah mulai kabupaten selesai Seleksinya, lulus itu apa namanya juara provinsi juara kemudian nasional. Wah gimana saya ini ketika dalam konteks perlombaan ini saya menstruasi. Baik. Nah, kalau saya menstruasi berarti saya gagal. Kalau saya mengambil paham yang tidak boleh membaca Al-Quran ketika mens, maka diambil yang membolehkan atau bisa membaca Al-Quran. Dengan demikian masih bisa maksimal untuk mengikuti upaya lomba tersebut. Baik. Nah, itu. Begitu Pak Muhtadi ya di Pasuruan. Baik, untuk tadi yang sempat terputus ya dalam ruang lingkup sejarah seperti apa agama dan budaya tadi. Kembali bahwasanya begitulah budaya orang Arab kafir Quraisy demikian kejam ya. Baik. Tetapi Allah memberikan himbauan dan panggilan untuk mereka sadar. Dengan mengajak supaya jangan ikuti budayamu, tetapi ikuti Al-Quranul Karim yang sangat mulia dan membawa pada kemuliaan itu. Mereka juga membantah. Setelah diajak supaya ikut pada Al-Quran, bantahnya apa? Qalu bal nattabi'u. Ya, kami sudah mengikuti ma'alfaina. Apa yang ada pada bapak atau nenek moyang kami. Baik, Yai. Kita harus sabar terlebih dahulu ya, nggih. Pemirsa yang sudah masuk, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah suara lembutnya Bunda Diana ini kalau nggak salah. Alhamdulillah. Alhamdulillah istiqomah, nggih. Sehat ya. Monggo pertanyaannya Bu Diana di Tropodo Asri ya. Ya, alhamdulillah Pak Yai atas waktu yang diberikan. Pertanyaan saya mengenai budaya seni baca Al-Quran ya. Kita mengenal Ustadz Muzammil membacakan Al-Fatihah dengan irama Kurdi. Kemudian banyak di antara para qari-qari'ah yang menggunakan bayati, rasta ala-nawa, banjarka, dan lain-lain. Tapi kita juga tahu bahwa kemarin di istana juga ada irama Nusantara yang menjadi pertanyaan saya, kenapa sih irama Nusantara ini kok dipermasalahkan? Bukankah sama kedudukannya dengan banjarka, kurdi, rasta ala-nawa, dan lain-lain? Mohon pencerahannya Pak Yai. Matur nuwun atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Diana. Monggo ya langsung dijawab. Bu Diana, terima kasih atas pertanyaannya. Memang dalam konteks kehidupan ini kalau kita cermati bahwa beraneka ragam namanya pendapat itu ya. Nah, untuk itulah pada yang ditanyakan tadi ada budaya Nusantara. Iya. Pada prinsipnya membaca Quran itu ada aturannya. Dan aturan itu ketika dipenuhi dengan baik ya, maka akan menyebabkan apa yang dibaca itu benar dan ibadah. Sebab apa? Sebab jangan sampai Qur'annya yang ikut lagu ya, sehingga apa yang menjadi lagu itu diikuti sehingga waktunya pendek dipanjangkan, waktunya panjang dipendekkan atau kurang panjang dan sebagainya. Itu namanya Quran mengikuti lagu. Tapi yang benar adalah apapun lagu dari manapun itu ikut Al-Qur'annya yang benar. Dengan demikian kembali bahwa membaca Quran itu ada aturan tertentu. Dengan tajwid, juga makhraj, juga sifatul huruf, juga ada istilahnya tahsinul Quran. Jadi dengan baik
membacanya baik. Nggih. Jadi tidak usah berok-berok, walaupun apa tahu berok-berok Mbak ya, Iya, iya, berteriak-teriak, teriak-teriak. iya Ngotot itu. banget gitu ya. Jadi katakan saja apa namanya, sudah suasana yang tenang, enak-enak langsung dibanterkan, ya dan sebagainya. Ya. Artinya Ya, untuk lagu itu namanya, Nusantara ini tadi? yang penting adalah kita ada taksin tadi, baca Baik. Quran. Ya, dengan Berarti tidak demikian merubah kaidah-kaidah ilmu tajwidnya. jangan sampai merubah kaidah-kaidah yang telah tentukan yang namanya tajwidul Quran. Baik. Ya. Baik, itu tadi Ibu Diana nggih di Teropodo Asri. Kita masih dalam agama dan budaya ya, seperti tadi yang ditanyakan Bu Diana, tentunya terjadi pro dan kontra ya, nggih. Ya, Nah, betul. sehingga saat berapa ya, tahun 2018 kurang lebih kita dengar juga ada info sampai ada beberapa oknum atau kelompok tertentu yang membubarkan saat ada sedekah laut itu ya. Nah, ini kan berarti bagaimana harus kita menyikapi ya? Ya, baik. Memang ada satu budaya ya. Iya. Budaya itu yaitu sedekah laut. Betul. Maka dengan istilah sedekah itu yaitu mengeluarkan sesuatu Iya. ya untuk dibuang. Nah, pada prinsipnya Oke. satu sisi budaya. Budaya itu harus dilestarikan sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Yang bertentangan dengan agamanya itu adalah keyakinan. Keyakinan bahwasanya kalau tidak digelehkan sapi ya toh, untuk diletakkan di laut maka laut akan ngamuk atau danyangnya akan ngamuk dan sebagainya. Akan Itu terjadi yang musibah. akan terjadi musibah. Iya. Lah keyakinan seperti itulah yang tidak diperkenankan. Baik. Karena apa? Keyakinan itu bertentangan dengan syar'i atau syariat. Baik. Maka ketika budaya itu diambil budayanya tanpa ada embel-embel ikut syar'inya, maka tidak masalah. Baik. Tidak masalah. Sehingga kalau mungkin waktunya ini motong sapi kemudian kepalanya dibuang ke laut ya sudah itu aja. Baik. Jangan punya keyakinan kalau ndak seperti ini nanti danyangnya kumat atau ruwet gitu Iya, ya iya. atau ngamuk dan Iya, sebagainya. Nah, itu. Mungkin ada unsur mubazir atau bagaimana mungkin juga ya? Nah, pada intinya mubazir itu adalah sesuatu yang berlebihan. Kalau memang hal itu dikategorikan bahwa itu tidak berlebihan menurut adat istiadat yang berlaku, ya tidak berlebihan. Tapi pada tinjauan dari mereka yang mengatakan itu berlebihan, ya termasuk berlebihan. Jadi itu adalah merupakan sebuah format yang dimana mereka itu memahami, ya. Dengan demikian, secara syar'i tadi yang saya katakan, bersihkanlah hati daripada syirik, yang menyekutukan Allah. Ya, maka jangan sampai ada dalam hati ini niatan-niatan dengan ini akan menjadi jaya, dengan ini akan menjadi selamat. Jangan. Baik. Jadi yang dijaga adalah keyakinannya, nggih. Nah, betul. Untuk jaga kelihatannya. budayanya boleh tetap dilestarikan, tetapi tidak melanggar niat atau ketauhidannya kepada Allah ya. Iya, betul. Baik, kita akan lanjutkan nanti. Jedah dulu, nggih, Yai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gema Ramadan akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah masih dengan saya Mala Arifin di Gema Ramadan. Dan tema kita hari ini adalah agama dan budaya. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 0315678216. Pak Yai, agama dan budaya ini di masyarakat kita Indonesia mayoritas ini ya seringkali melaksanakan ketika meninggal keluarga ada yang meninggal dunia, maka melakukan kirim doa 7 hari, 40 hari begitu ya, sampai 1000 dan seterusnya. Nah, ini ada yang mengatakan ini mengambil daripada budaya orang Hindu apa Buddha begitu ya, Igi. Apakah benar seperti itu ya?
Pada prinsipnya Nggih. Islam itu ada, itu ada lebih didahului oleh Hindu. Jadi Islam ada, adanya didahului, Islam di Indonesia itu Baik. didahului oleh Hindu. Artinya lebih dulu agama Hindu Agama di Hindu. Indonesia. Baik. Maka Hindu ini punya adat istiadat yang berbagai macam adat istiadat atau budaya Budaya, itu. betul. Termasuk pula hal ini kita harus bersyukur kepada Nggih. Allah adanya Wali Songo. Nah, Wali Songo itu berperan sekali untuk mengemas ajaran Islam itu yang sesuai dan yang enak diterima oleh masyarakat sebelum datangnya Islam ketika itu. Sebab ketika Islam itu diterapkan sesuai dengan yang ada di adat istiadat Arab ya, Iya. itu tidak akan diterima. Dan dengan demikian Wali Songo itu memiliki kemasan budaya itu bagaimana supaya bisa diselipi agama. Betul. Nah, contoh di antara tadi yaitu di antara ya orang meninggal dunia, ada kalanya di apa? Kirim doa. Dikirim doa atau selamati ya, selamati dari baik. sekian hari itu merupakan sebuah kebiasaan Nggih. daripada orang Hindu. Namun oleh Wali Songo diberikan sebuah terobosan agama Baik. daripada kumpul-kumpul, tidak punya arti, daripada makan-makan, tidak punya maksud bermanfaat, maka dimasuki agama dengan bacaan-bacaan itu. Insya Allah. Dengan demikian akan membawa hikmah yang luar biasa. Maka berhasil ketika 8 tahun sebelum Islam datang itu vakum, tidak berkembang. Tapi setelah Wali Songo datang ya, maka setelah terjadi pengembangan berbagai macam kemasan yang masuk akal dan bisa terima menjadi luar biasa perkembangan Islam. Dulunya Hindu menjadi balik Islam. Nah, itu. Masya Allah. Kita akan lanjutkan Yai. Pemirsa, monggo yang sudah tergabung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, dengan Bapak atau Ibu siapa di mana? Ya, dengan Pak Wakil Mojokerto. Pak Wahid Mojokerto, monggo. Ada yang ditanyakan? Monggo, Pak Wahid. Saya sholat itu duduk dengan duduk. Kalau ruko atau sujud itu saya selalu kencing, Pak. Pertanyaan saya, apakah mengurangi pahala saya kalau sholat dengan duduk itu? Nggih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengenai bab sholat nih, Yai Pak Wahid, nggih, di Mojokerto. Jadi kalau sholat dengan duduk karena beliau tidak mampu untuk berdiri kan diperbolehkan, nggih, Pak Wahid. Baik. Tetapi Halo, apakah Pak mengurangi Wahid. nggih pahalanya, Yai? Alhamdulillah ya, dengan pertanyaan panjenengan bagus sekali. Yang pertama saya akan bawakan hadis tentang sholat. Rasulullah SAW dawuh, sholli qa'iman, sholatlah kamu dengan berdiri. Fa illam yastati, kalau tidak bisa berdiri, fa qa'idan, hendaklah sholat dengan duduk. Duduk tidak bisa, fa illam yastati, maka fa'ala jambin, hendaklah dengan miring. Ya. Tidur miring. Fa illam yastati, fa'aumi, maka kalau tidak bisa itu berisyarat saja. Ya. Berisyarat tidak bisa juga, maka ya disolati. Itu Pak Wakil ya. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Artinya untuk pahalanya itu Yai, Nah, terkurangi apa tetap kaitan penuh, dengan pahalanya, sholat berdiri utuh. Kalau sholat duduk pahalanya separuh dari berdiri. Baik. Kalau berduduk separuh dari berbaring dan seterusnya. Baik. Itu. Tetapi yang jelas sholat tidak bisa ditinggalkan bagaimanapun keadaannya. Baik. Okay. Oke. Ada ya Sewu yang sholat ketika takbir berdiri, kemudian saat sujudnya karena terganggu oleh persendian maka dengan duduk. Ketika berdiri ya tetap bisa berdiri gitu ya. Baik. Okay. Berarti pahalanya yang mana? Kita ketahui bahwasanya agama itu tidak ada unsur paksaan. Ya. Baik.
la yukallifullaha Nafsan nafsan illa illa wus'aha. wus'aha. Nggih. Jadi kalau memang waktu pertama sholat berdiri Mbak ya, mariku sujud, kemudian ate berdiri lagi kok angel, ya selungguh dua, duduk saja. Nggih. Oh, enggak mampu, Iya. ya masuk kok dibatalkan kan Iya. enggak. Justru itulah. Baik. Karena itu kepada seluruh umat Nggih. beriman Baik. tidak ada alasan untuk tidak sholat. Iya. Bagaimanapun keadaannya sakit atau bagaimana bisa dikerjakan dengan sesuai dengan aturan yang telah saya sebutkan tadi. Nggih. Ya. Baik, itu tadi Pak Wahid ya di Mojokerto mengenai bab sholat. Ya, kita kembali kepada agama dan budaya tadi ya. Ada produk budaya Yai yang disalahpahami oleh sebagian agama ini ketika kita membuat puisi, ada puisi atau disyairkan dalam bahasa Arab, kemudian diiringi dengan musik, jadilah itu sholawat begitu ya ini. Nah ini ketika ada sholawat karena memuji Rasulullah, menyanjung Rasulullah, dikatakan itu bid'ah begitu ya. Tetapi kalau puisi itu ditulis dalam syair Indonesia dan diiringi musik, tidak tergolong bid'ah. Begitu seperti apa ini kita menanggapinya ya? Pada prinsipnya sholawat itu adalah dianjurkan ya Rasulullah. Baik. Maka malah justru diperintahkan perbanyak-banyaklah sholawat. Maka akan satu hal, semakin banyak orang itu bersholawat semakin meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Sebab apa? Sekali sholawat akan dibalas oleh Allah 10 kali. Begitu pula 10 kali sholawat akan dibalas berpuluh-puluh kali. Ya, itulah. Baik. Ya, dengan walaupun demikian, sholawat yang hasil dari karya seni tadi sendiri ya? Ya. Dari puisi yang disyairkan Yang jelas itu. kan nilai sholawat. Baik. Sholat itu adalah nilainya membawa doa kepada Rasulullah. Baik. Dengan demikian di samping membawa doa kepada Rasulullah adalah juga membawa perasaan hub, perasaan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Itu aja, Mbak. Untuk kita bagaimana menjawabnya ya Yai ketika ada seseorang yang punya pendapatnya seperti itu, membid'ahkan, sementara musik yang dengan syair dengan Indonesia itu tidak dianggap bid'ah Yai. Untuk mudahnya bagaimana ya kita menjawabnya? Untuk memperhatikan segala siklus kehidupan ini, istilahnya namanya orang tuh ada-ada saja, itu aja. Baik. Ya. Kalau seperti itu mengatakan itu ya terserah. Cuman kalau yang mengatakan jangan untuk orang lain, nah itu untuk dirinya tidak apa-apa. Jangan sampai untuk membid'ahkan orang lain. Tetapi dalam agama tersendiri? Nah, apalagi dalam agama sendiri ada tadi kan dianjurkan sholawat. Ya. Sholawat lebih baik ya. Maka sholawat itu menjadikan sebuah tuntunan. Okay. Ya. Adapun berbagai macam versi tadi, kemudian ada yang bid'ah itu jangan. Itu adalah untuk dia sendiri yang membid'ahkan, jangan untuk orang lain. Nah itu Mbak. Iya. Masya Allah, jadi sangat lebar sekali dan luas ya Pak Yai mengenai agama dan budaya. Ini juga banyak sekali terjadi perbedaan atau budaya seperti halnya contoh yang bisa kita menjadikan satu ya, contoh budaya yang pada nilai keagamaan itu tidak disalahkan ya, yang harus tetap kita lestarikan di Indonesia ini. Kita harus melihat dulu bagaimana bentuk budaya itu. Kalau setelah kita lihat bentuknya seperti itu, wah kalau begini tidak bertentangan dengan agama, silakan. Baik. Nah, ada lagi, kalau begini bertentangan dengan agama, ya jangan sampai dilanjut. Terutama sekali bagi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Ya, tadi dengan yang saya sampaikan tadi, jadi kebiasaan para nenek moyangnya orang Arab itu seperti itu, diajak oleh Allah untuk berhenti, mereka masih ngotot. Saya sudah punya pegangan untuk ikut nenek moyangnya. Terus Allah memberikan sautan atau jawaban, bagaimana kalau bapak-bapakmu dulu tidak berakal dan juga tidak berpenyusuk masih kamu ikuti kan? Tapi namanya nafsu ya seperti itu. Ada contoh kebiasaan nenek moyang itu seperti apa ya? Ya tadi, yaitu menghubur anak hidup-hidupan, menghubur, anak wanita hidup-hidupan ya. Terus ada lagi bahwa
kebiasaan orang waktu zaman jahiliyah itu yang menang itu yang kuat. Yang Bukan kuat berdasarkan yang menang. hukum. Baik. Nggih, nggih. Tapi yang kuat itulah yang menang, sehingga dia kalau sudah menang maunya apa itu Baik. ya tergantung pada yang diminati. Nggih, nggih. Baik ya, luar biasa pembicaraan kita. Namun kita dibatasi oleh waktu ya, Iya, karena iya, sebentar iya. lagi juga sudah azan maghrib tiba. Maka monggo di ujung ini tarik benang merahnya, kesimpulan yang bisa kita terima monggo. Baik, untuk kesimpulan yang dapat kita ambil satu, antara agama dan budaya itu berbeda produk. Kalau agama dari Allah, kalau budaya dari manusia. Nggih. Yang kedua, bahwa agama dan budaya itu selalu dibutuhkan. Jadi budaya dibutuhkan agama, begitu pula agama juga membutuhkan budaya. Iya. Seperti tadi pakaian tadi ya. Nggih. Nah, terus yang terakhir, agama dan budaya tetap harus berjalan lestari, tetap terus selama tidak bertentangan dengan Syariat. ajaran agama atau Baik. syariat. Itu Mbak, Nggih. tiga itu. Luar biasa. Terima kasih banyak kebersamaannya ya. sama-sama. Semoga manfaat dan tetap sehat ya, Nggih. Amin, amin. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur, sebagai bangsa yang majemuk, kita tentunya harus bisa berjalan seiring ya, berdampingan tanpa perlu untuk membenturkan perbedaan yang ada. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mala Arifin. Sampai jumpa di Gemar Ramadan insyaallah di esok hari. Dan kami pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.